Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil hakimil khaliq, al-azimil halimil sadiq, ar-rahimil karimil razik, rafi'as sab'at taraik, biduni amadin wala alaik, wa sabatal ardu bil jibali syawahik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan mukhlisin la munafiq. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi ammat da'watuhu nazil wa syahik. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi ayatil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Wa qala aidan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Azim. Jamaah Jumat yang dimulakan Allah, alhamdulillah pada hari ini di tempat yang mulia ini, di hari yang agung dan mulia ini kita bersengaja di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk merendahkan hati dan pikiran kita, untuk bertawajuh di hadapan Allah, mengharap ridha Allah, meminta ampunan Allah, dan mudah-mudahan seluruh amaliyah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini adalah hari memasuki pada hari yang ke-8 di bulan Rabiul Awal, atau yang biasa disebut masyarakat secara umum adalah bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Satu argumentasi yang sangat memungkinkan bagaimana seorang umat Islam merasakan kehadiran Rasulullah SAW sebagai sebuah anugerah Allah yang sangat besar di atas anugerah-anugerah yang lainnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 146 menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah telah memberikan anugerah kepada orang-orang beriman dengan datangnya Rasulullah SAW dari jenis manusia. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Andai saja Rasul itu lahir bukan dari jenis manusia, maka manusia tentu tidak bisa mengikuti secara sempurna. Oleh karena itulah Allah menurunkan juga dalam ayat yang lain, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang Rasul dari jenis manusia. Oleh karena itulah sifat-sifat Rasulullah SAW sebenarnya adalah sifat yang bisa diikuti oleh kita semua. Kalau saja Rasul dari sejenis malaikat atau sejenis jin, tentu manusia tidak bisa mengikuti secara sempurna. Rasulullah memiliki perasaan kemanusiaan. Rasulullah memiliki ada rasa sedih, rasa bahagia. Artinya semua bisa diikuti oleh manusia sebagai umatnya. Oleh karena itulah, di bulan Maulid, masyarakat secara umum memperingati peringatan kelahiran Rasulullah dengan rasa gembira. Karena dengan datangnya Rasul adalah satu kegembiraan. Dalam Al-Quran tersirat dalam surat Ali Imran, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Jadi anugerah Allah ini harus rasa disyukuri. Rasa syukur itu adalah dengan cara bagaimana kita meresapkan Rasulullah SAW dalam kecintaan kita kepadanya. Salah satu cara mencintai Rasulullah adalah dengan mengingat keteladanannya, mengingat sosoknya. Oleh karena itulah laqad kana lakum fi rasulil uswatun hasanah. Tidak mungkin kita bisa mencontoh, meneladani tanpa mengenal secara sesungguhnya. Oleh karena itu sudah semestinya setiap umat Islam mengerti tentang sirah nabawi, memahami tentang perjalanan Rasulullah SAW dari kelahiran sampai wafat. Tetapi anehnya tidak semua kaum muslimin sempat membaca sirah nabawi atau mempelajari sirah nabawi. Maka ada satu kesempatan di bulan Maulid adalah memperingati Maulid Nabi Muhammad adalah satu kesempatan besar. Bagaimana mempelajari kisah Rasulullah SAW secara massal dan masif. Mempermudah orang mengenal Rasulnya. Andai saja tidak ada kebudayaan Maulid Nabi, tentu orang-orang awam mengenal Nabi agak sulit. Maka ini adalah kebudayaan yang baik
yang memang sebenarnya diperdebatkan tentang apakah Maulid Nabi ini sebagai sesuatu yang baik atau buruk. Kalau melihat dari hadis-hadis yang mengandung makna isyarat, bahwa sebenarnya Rasulullah SAW sendiri adalah memperingati maulidnya. Ketika kita lihat dari hadis Imam Muslim, an Abi Qatadah anna Rasulullah SAW su'ila an saumi yaumil isnain, wa qala fihi wulitu fihi unzila alayya. Kenapa engkau berpuasa di hari Senin ya Rasulullah? Ini pertanyaan Qatadah sebagai sahabat Nabi. Kemudian Rasulullah menjawabnya, fihi wulitu fihi. Di dalamnya, di hari itu aku dilahirkan. Artinya yang memperingati maulid Nabi itu adalah Nabi sendiri. Di kalangan para alim ulama, ini adalah sebuah isyarat bahwa Nabi sendiri memperingati maulid dirinya. Maka umatnya mengembangkannya dengan cara mengingat Nabi, dengan cara yang berbahagia dan bermacam ragam ikhtifal. Maka satu bentuk kebahagiaan adalah dengan ikhtifal ataupun memperingati maulid secara massal. Maka di bulan maulid itulah bulan kebahagiaan. Maka ciri maulid adalah dengan cara sururan. Rasa kebahagiaan, rasa keindahan, maka lantuman lagu, sholawat dan sebagainya adalah satu bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk yang lain. Ini cara mudah bagaimana umatnya mengenal dan mencintai Rasulullah. Kalau kita menanamkan dalam diri kita sifat-sifat Nabi yang 4 itu minimal, sidik, amanat, tabligh, fatonah. Kalau yang 4 ini berat kita laksanakan, paling tidak dengan mengenal Rasul, mencintai Rasul itu sudah minimal. Maka mencintai Rasulullah dengan cara yang bagaimanapun adalah dianjurkan untuk memperkuat, memperkokoh hubungan kita dengan Rasulullah SAW. Maka memperbanyak sholawat adalah salah satu cara juga bagaimana kita berhubungan mencintai Rasulullah SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kalian kepada Rasulullah SAW. Amalan ibadah yang dicontohkan oleh Allah adalah solawat. Perintah-perintah agama itu tidak dicontohkan oleh Allah. Dalam ayat ini Allah menunjukkan bahwa saking cintanya Allah kepada makhluk yang bernama Rasulullah Muhammad SAW adalah ditunjukkan dengan pekerjaannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ini adalah amalan ibadah yang dicontohkan oleh Allah bagi kita semua. Masa umatnya bahkan diperintah dalam ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallam taslima. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan kita sebagai umat, sebagai sebuah kewajaran menghubungkan diri kita dengan cinta kepada Rasulullah SAW. Kalau sudah cinta, pasti akan mengenangnya, mengenalnya, meneladaninya. Disinilah dari cinta itu akan melahirkan amalan-amalan bagaimana yang diperintahkan Rasulullah dengan rasa gembira. Kita beragama dengan rasa bergembira, dengan rasa tekanan. Oleh karena itulah dengan rasa cinta itulah beragama menjadi indah. Oleh karena itulah mencintai Rasulullah dengan rasa keindahan. Berbagai jenis sholawat lahir dari kreasi, dari ilham para alim ulama yang sudah mengalami spiritualitas yang dekat dengan Rasulullah SAW. Mereka seringkali bertemu dalam mimpi-mimpi dengan Rasulullah. Rasulullah mengajarkan berjenis-jenis sholawat yang begitu banyak itu. Itu adalah hubungan spiritual yang sudah tertanam dalam umatnya yang terpilih. Mudah-mudahan kita di bulan Rabiul Awal ini bisa meneladani Rasulullah, paling tidak mencintai Rasulullah dengan mengingatnya kelahiran Rasulullah SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalam ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim.
Lam litaukid qad ditahqiq menunjukkan sebuah kesungguhan. Kalimat ini adalah pernyataan-pernyataan statement yang sangat penting. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian rasulum, seorang rasul dari jenis kalian yang memiliki keagungan, yang mengerti tentang penderitaan umatnya. Sehingga Rasulullah SAW itu adalah sangat mengerti penderitaan apa yang dilakukan umatnya. Sehingga Rasulullah diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW, kekuatan yang bisa menyelamatkan umatnya. Ini adalah hubungan kita sebagai umat Nabi Muhammad, memiliki hubungan yang sangat dekat dengan nabinya, karena Rasulullah SAW diberikan kelebihan syafaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengerti penderitaan, mengerti tentang apa yang dimiliki masalah-masalah umatnya. Sehingga Rasulullah sering menyebutkan, sayati zamanu ala ummati, akan datang bagi umatku begini-begini. Hadis-hadis yang menyatakan itu banyak sekali. Umatku akan begini, akan begitu. Tetapi selama umat itu masih dekat dengan Rasulullah SAW, ada hubungan ruhaniyah, ada hubungan keteladanan, insya Allah akan selamat. Sehingga di kalangan kaum sufi, ketika seseorang zikir terus terlalu fana di hadapan Allah, maka penyeimbangnya adalah sholawat. Ketika orang fana dalam ketuhanan, maka penyeimbangnya adalah Rasulullah SAW sebagai penyeimbang bahwa dia adalah manusia normal yang hidup di dunia ini. Oleh karena itulah di kalangan kaum sufi selalu antara zikir dan sholawat tidak bisa dipisahkan. Antara langit dan buminya. Antara posisi diri sebagai makhluk rohani dan makhluk jasmani. Dan Rasulullah adalah memberikan keteladanan. Datangnya Rasulullah SAW adalah memberikan keseimbangan dalam syariat. Ketika Nabi Musa alaihissalam syariatnya terlalu keras, terlalu tegas. Orang yang taubatan nasuha itu harus sampai bunuh diri. Atau bahkan kalau pakaian yang kena najis harus dipotong. Itu terlalu keras syariatnya. Kemudian datang risalah berikutnya, Nabi Isa alaihissalam terlalu lembut secara spiritual. Kasih sayang terlalu halus. Maka Rasulullah SAW adalah menyeimbangkan antara syariat yang begitu keras dengan syariat yang terlalu lembek. Maka inilah tawazun dan tawasud di kalangan kehidupan manusia syariat hari ini. Rasulullah adalah sebagai makhluk manusia. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Aku adalah sebagai manusia biasa, tetapi diberikan wahyu oleh Allah. Rasulullah biasa ke pasar, bahkan mendapat kritik dari kaum jahiliyah dan kaum Yahudi. Kenapa Rasulullah ke pasar? Rasulullah sebagai makhluk manusia. Biasa hidup sebagai manusia. Punya perasaan kemanusiaan. Inilah keteladanan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan di bulan Rabiul Awal ini kita bisa merasakan bahagia dengan kedatangan Rasulullah SAW. Dengan adanya kebahagiaan menandakan cinta kepada Rasulullah SAW. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW dan diakui keumatan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim auladana wa sallim dzurriyyatana wa sallim jami'a ummatana bi rahmatik. Allahumma inna nas'aluka bi ma'adil 'izzi min 'izzatika wa munta rahmati min kitabika wa jalla 'ala asmikal azam kalimatit tamat ayaqdal hajatuna. Allahumma innaka ta'lamu sirra wa 'alaniyatuna fa'bil ma'diratina waqti hajatina wa'tini su'alina. Wa fi dzunubina fa innaka la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma lakal kullu wa minkal kullu wa bikal kullu wa ilakal kullu wa kullul kulli bi rahmatika rahmin. Fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrul akbar. Astaghfirullah li wa lakum.